Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma ingin memaparkan materi tentang program dinamis atau dynamic program. Kami kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Habib Romli dengan NIM 10221007. Saya Merayan Hasan dengan NIM 10221117. Saya Yanwar Habib dengan NIM 10221101. Saya Hilaihan Fadilah dengan NIM 10221020. Saya Pina Muslimah Awaliyah dengan NIM 10221103. Saya Siti Hafsah dengan NIM 10221090. Untuk materi program dinamis ini atau dynamic programming ini ada beberapa sub materi. Yang pertama ada pengertian yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Yanwar. Yang kedua ada karakteristik yang akan disampaikan oleh Siti Hafsah. Yang ketiga ada konsep dasar dan perbedaan yang akan disampaikan oleh Hilda. Yang keempat ada pendekatan yang akan disampaikan oleh Rehan, dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Rehan juga, dan yang terakhir yaitu ada contoh soal yang akan disampaikan oleh Dina dan aku. Yang pertama ada pengertian. Untuk pengertian program dinamis, yaitu metode program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau yang biasa disebut dengan stage. Dan juga sedemikian sehingga solusi yang dari persoalan yang didapat dipandang dari serangkaian keputusan yang berkaitan. Dan juga istilah program dinamis muncul karena perhitungan solusi yang menggunakan tabel-tabel. Untuk materi selanjutnya yaitu ada karakteristik programming dinamik. Ada 6 karakteristik, yaitu yang pertama ada persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, dan yang kedua masing-masing tahap terdiri dari sejumlah step yang berhubungan dengan tahap tersebut. Untuk yang ketiga, kita menggunakan persyaratan aplikasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Untuk yang keempat yaitu hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan. Dan untuk yang kelima yaitu ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Dan yang ketujuh yaitu adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan. Dan untuk yang terakhir, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada konsep dasar dan perbedaan yang akan disampaikan oleh Hilda Intan Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Untuk materi yang keempat yaitu pendekatan, dan materi yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan daripada program dinamis akan disampaikan oleh Muhammad Rehan Hasan. Kepadanya dipersilakan. Untuk materi berikutnya itu tentang pendekatan. Nah, untuk pendekatan itu ada dua. Yang pertama itu maju atau forward, yang kedua itu mundur atau backward. Untuk maju forward, program dinamis bergerak melalui dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3 dan seterusnya sampai N. Kemudian untuk mundur, untuk backward, program dinamis bergerak dari tahap N terus mundur ke N1 terus N2 dan seterusnya. Kemudian untuk materi yang kelima tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil yang terkait satu sama lain. Untuk yang kedua, proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Dan untuk yang ketiga, pendekatan dinamik programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik. Untuk yang keempat, prosedur perhitungan dinamik programming juga memperkenalkan bentuk analisis saintifitas. Untuk yang kelima, dynamic programming dapat menyesuaikan sistematika perhitungannya menurut ukuran masalah. Dan untuk kekurangannya,
Penggunaan dynamic programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya maupun waktu. Persoalan yang pertama yang akan kita selesaikan adalah persoalan mencari lintasan terpendek. Lintasan terpendek atau lintasan termurah atau juga bisa disebut dengan lintasan dengan waktu yang tersingkat, atau tepatnya persoalannya adalah tentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10. Selanjutnya untuk penyelesaian akan disampaikan oleh Teh Tina. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan penyelesaian dari langkah yang pertama, yaitu karakteristikan
untuk yang kedua, langkah kedua yaitu definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Relasi rekursif menyatakan lintasan terpendek pada setiap tahap, yaitu F1 sama dengan CX1, S yang disebut dengan basis root FKS yang disebut dengan referensi. Keterangannya yaitu SK yaitu keubah keputusan yaitu dengan angka 2, 3, dan 4. Selanjutnya S status pada setiap tahap. Bobot atau S sisi dari ke SK ke S. Selanjutnya itu FKS yaitu nilai minimum dari nilai minimum yang terakhir yaitu adalah nilai minimum tahap sebelumnya.
menghitung nilai solusi optimal. Nilai secara maju. Tahap yang pertama, dengan aturan F1S CX1S. Untuk S yaitu 2, 3, 4. Karena pada tahap 1 hanya ada 2, 3, dan 4. Untuk F1S pada 2 yaitu 2, ada 3, 4, dan 4, 3. X1 1, 1. Untuk catatan, X1 itu adalah nilai XK yang meminimumkan Fs. Untuk tahap 2, dengan aturan F2S sama dengan min F1X2 ditambah CX2S. Min yaitu F2.
X25 yaitu 9. Dan untuk yang 3 yaitu 7. Untuk 4 7. Kemudian untuk pada X26 yaitu di 2006 6 8. Dan untuk di X27 S28 S27 S38 dan X27 S48. Untuk F2S kita lihat dari sini angka yang paling kecil antara 9, 7 serta 7. Yang paling kecil yaitu adalah 7. Untuk X26 nya yaitu angka yang paling kecil dari 6, 6 serta 4 yaitu adalah 4. Dan untuk 8 X2 dari 7, 8, 8, 8 sama dari 8. Untuk X2 ini yaitu 7 pada F2S terdiri pada 3 dan 4S. Dan untuk F2S 4 terdapat pada S4. Jadi di sini 4. Dan untuk X27 F2S nya 8 yang terdiri dari S2, 3, dan 4. Untuk tahap 3 Setelah melakukan tahap kedua, maka kita akan masuk ke tahap ketiga. Setelah tahap 3, kita juga melakukan tahap 4 dengan cara yang sama seperti langkah pada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Setelah menyelesaikan 4 tahap, maka kita akan masuk ke langkah keempat, yaitu solusi optimum dapat dibaca pada tabel di bawah ini. Untuk tabelnya akan saya buat sekarang. Jadi setelah kita melakukan 4 langkah dari kemarin dan
4 tahap yang tadi, kita jadi ada 3 lintasan terpendek dari 1 ke 10. Yang pertama 1, 3, 5, 8, 10. Yang kedua 1, 4, 5, 8, 10. Yang ketiga 1, 4, 6, 9, 10. Yang mana panjang ketiga lintasan tersebut sama, yaitu 11. Untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan program dinamis dengan metode pendekatan backward. Di mana di sini sudah terdapat sebuah tabel yang mempresentasikan tentang jumlah tim dokter yang akan dialokasikan. Kemudian ada persentase pertambahan umur di berbagai negara. Jadi jika jumlah tim dokter yang dialokasikan itu 1, maka pengaruh pertambahan umur di setiap negara itu berbeda. Jika di negara 1 itu 45, di negara 2 20, di negara 3 50. Jika tim dokter yang dialokasikan itu berjumlah 2, maka persentase pertambahan umur di negara 1 menjadi 70, di negara 2 45, dan di negara 3 70. Begitupun seterusnya. Dengan catatan, SN ialah jumlah tim medis yang masih tersedia. Kemudian XN ialah banyaknya tim medis yang akan dialokasikan. Nah, maka carilah solusi paling optimal untuk pengalokasian tim dokter menggunakan metode pendekatan mundur atau backward, supaya persentase pertambahan umur di masing-masing negara itu mencapai nilai yang paling tinggi. Nah, karena di sini menggunakan metode backward atau mundur, maka di sini terdapat 3 step untuk cara pengerjaan contoh ini. Step yang pertama, kita cari terlebih dahulu untuk N3. Persentase pertambahan umur di negara ketiga. Untuk negara 1 dan negara 2, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk mencarinya, karena ini step awal, maka kita tulis ulang untuk N3. S3 ini jumlah tim yang masih tersedia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian persentase pertambahan umur di negara ketiga jika tim dokter yang dialokasikan 0, 50, 70, 80, 100, dan 130. Kemudian untuk X3 ini dihasilkan dari jumlah persentase pertambahan umur di negara ketiga itu berdasarkan dokter yang dialokasikan. Karena di sini terdapat hanya 1 tabel, maka untuk X3 50 jika dialokasikan 1, maka tulis 1. 70% jika yang dialokasikan dokternya 2, tulis 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah dapat untuk persentase pertambahan umur jika dokter yang dialokasikan di negara ketiga. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu untuk mencari N2. Nah, untuk mencari N2 itu diperlukan dengan cara PX2 ditambah P3 dikali S3. Nah, P3 dikali S3 ini sudah kita dapatkan dari awal dari tabel ini. Caranya, jika tim dokter 0 yang dialokasikan 0, maka otomatis akan 0. Kemudian, jika dokter yang tersedia 1, kemudian dialokasikan 0, maka akan hasil 1. Nah, kita cari di sini X3 yang bernilai 1 itu memiliki persentase pertambahan umur 50. Maka di sini ditulis 50. Kemudian jika dokter yang tersedia 2 terus dialokasikan 0, maka otomatis masih tersedia 2. Nah, kita lihat di sini. 2 dokter yang dialokasikan memiliki persentase pertambahan umur 70. Jadi 70, begitupun seterusnya. Kemudian dijumlahkan 0 tambah 50, 50, 0 tambah 70, 70,
80, 100, 130. Contoh yang ini. Tersedia 4 dokter yang akan dialokasikan 2 dokter. Otomatis tersisa 2 dokter. Kita lihat di sini. Dokter yang dialokasikan 2 memiliki persentase pertambahan umur 70. Maka di sini ditulis 70. Kemudian dijumlahkan 45 ditambah 70 sama dengan 115. Kemudian misalkan yang ini. Kita memiliki 4 dokter. Kemudian akan dialokasikan 4. Maka sisanya otomatis akan 0. 110 ditambah 0 sama dengan 110. Kemudian dokter yang tersedia 5 akan dialokasikan 4. Maka sisa tinggal 1. Kita lihat di sini. Dokter yang dialokasikan 1 memiliki persentase 50. Maka 110 ditambah 50 sama dengan 160. Kemudian pengalokasian 5 dokter di sini. Mengapa ini kosong? Karena kan pengalokasian dokter 5 sedangkan dokter yang tersedia 0, 1, 2, 3, 4 berarti kurang. Otomatis isinya akan kosong. Nah, maka 150 tambah 0 sama dengan 150. Nah, bagaimana untuk mencari F2 dikali S2? Persentase pertambahan umur jika dokter dialokasikan di negara kedua. Nah, dengan cara kita mencari nilai yang lebih besar dari tabel di sini. Untuk pengalokasian dokter 0, di sini 0. Nilai persentase terbesar untuk pengalokasian dokter 1, 50. Pengalokasian dokter 2, 70. Pengalokasian dokter 3 dengan nilai persentase terbesar 95. Untuk dokter persentase pengalokasian dokter 4, 125. Untuk dokter 5, 160. Nah, kemudian X2 itu didapatkan dari jumlah persentase pertambahan umur ini didapatkan jika dokter yang dialokasikannya berapa. Ini 0. Didapat dari persentase dokter yang dialokasikan 0. 50. Didapat dari dokter yang dialokasikan 1. Nol. Kemudian 70 didapat jika yang dialokasikan dokter 0,1. Kemudian 95 didapat jika dokter yang dialokasikan itu berjumlah 2. Kemudian 125 didapat jika dokter yang dialokasikan bernilai 3. Untuk 160 didapat jika dokter yang dialokasikan bernilai 4. Nah, maka kita sudah menghasilkan persentase pertambahan umur sesuai dokter yang dialokasikan di negara kedua. Dengan nilai tertinggi persentase 125, dokter yang dialokasikan 3. Setelah N2 didapatkan, maka kita langsung menuju ke tahap ketiga untuk mencari persentase pertambahan umur jika dokter dialokasikan di negara 1. Langkah awalnya untuk cara mencarinya PX1 ditambah
F2 dikali S2. PX1 ini dari mana? PX1 itu didapatkan dari soal. Nah, PX1 ini 0, 45, 70, 90, 105, dan 120. 0, 45, 70, 90, 105, 120. Kemudian P2 dikali S2 itu didapatkan dari tadi tabel presentasi pertambahan umur dokter yang dialokasikan di negara kedua yang ini. Untuk cara memasukkannya sama. Jika dokter yang tersedia 0, kemudian dialokasikan 0, maka akan 0, 0 tambah 0, 0. Kemudian jika dokter yang tersedia 1, dialokasikan 0, maka masih tersedia 1. Sedangkan di sini nilai yang tersedia 1 itu adalah 50. Kemudian misalkan ini yang 1. Jika dokter yang tersedia 1 kemudian dialokasikan 1, maka sisa 0. Sedangkan di sini X2 yang bernilai 0 memiliki F2 dikali S2 0. Kita tambahkan 45 tambah 0 45, ditambah 50 95, ditambah 70 115, ditambah 95 140, ditambah 125 sama dengan 170. Kita misalkan yang ini. Selanjutnya untuk mencari F1 dikali S1 itu sama dengan N2. Kita lihat nilai persentase pertambahan umur yang paling tinggi. Untuk dokter yang tersedia 0 itu 0. Untuk yang dokter yang tersedia 1 paling tinggi 50. Kemudian dokter yang tersedia 2 95. Yang ketiga 120. Untuk yang keempat 140. Untuk dokter yang tersedia 5 170. Kemudian cara mendapatkan X1 berarti dokter yang dialokasikan itu 0 bernilai 0. Untuk 50 bernilai 0. 95 dokter yang dialokasikan 1. 120 dokter yang dialokasikan berjumlah 2. 140 dokter yang dialokasikan 1 atau 2 atau 3. Sedangkan 170 dokter yang dialokasikan 1. Nah, maka setelah kita mendapatkan X1, kemudian X2, kemudian X3, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, jumlah yang paling optimal untuk pengalokasian dokter di negara 1 ialah 170, di mana 170 ini didapatkan dengan pengalokasian dokter 1. Jadi, X1 sama dengan 1. Kemudian untuk X2, kita lihat di sini bahwa 170 itu didapatkan dari PX1 bernilai 45, kemudian P2 dikali S2 itu dengan nilai persentase 125. Di sini kita lihat bahwa nilai persentase 125 itu jika dokter yang dialokasikan itu bernilai 3. Nah, maka untuk solusi paling optimal di negara kedua itu
dengan pengalokasian 3 dokter. Kemudian untuk di negara ketiga, bahwa jumlah paling optimal pengalokasian dokter di negara ketiga itu ialah bernilai 1. Mengapa? Karena kan di sini 125 itu didapatkan dari 75 ditambah 50. Sedangkan ini 50 itu F3 dikali S3. Nah, ini. Nah, maka jumlah yang paling optimal dokter yang dialokasikan di negara ketiga itu bernilai 1. Nah, sudah kita temukan bahwa dari soal berikut jumlah tim dokter yang akan dialokasikan itu mempengaruhi pertambahan umur di negara-negara tertentu. Jadi untuk pengalokasiannya di negara ke-1 dialokasikan 1 dokter, di negara kedua dialokasikan 3 dokter, kemudian di negara ketiga dialokasikan 1 dokter.